Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sesungguhnya orang yang paling penyayang kepada kita adalah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, beliau telah memberikan kepada kita bimbingan-bimbingan, wasiat dan nasihat agar kita meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Maka di antara wasiat beliau dikabarkan oleh sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa kekasihku Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan kepadaku wasiat, alla tusyriku billahi syai'an, la tusyrik billahi syai'an wa in kuttita wa hurriktah. Wasiat yang pertama, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, meskipun kamu dibunuh dengan cara yang paling kejam, yaitu dicincang-cincang ataupun dibakar hidup-hidup. Wa la tatruk salatan maktubatan muta'ammidan faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmah. Wasiat yang kedua, jangan kamu meninggalkan solat wajib dengan sengaja, karena barang siapa meninggalkan solat wajib dengan sengaja, lepas darinya jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la tashrabil khamar fa innaha miftahu kulli syarr. Dan wasiat yang ketiga, jangan sekali-kali engkau minum khamar, karena itu adalah kunci segala keburukan. Inilah jemaah sekalian, di antara wasiat Nabi Muhammad SAW agar kita bisa meraih kebahagiaan di dunia, terutama di akhirat kelak, di negeri yang kekal abadi, di kampung halaman kita yang sebenarnya, yaitu negeri akhirat. Marilah kita perhatikan dengan baik wasiat Nabi SAW yang pertama, la tusyrik billahi syai'an wa in kuttita wa hurriktah. Jangan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya, jangan kamu berbuat dosa syirik, yaitu dosa menduakan Allah, atau menuhankan selain Allah, atau menyembah kepada selain Allah. Meskipun kamu dibunuh dengan cara yang paling menyakitkan, yang paling sadis, yaitu kamu dicincang-cincang, dipenggal-penggal, ataupun dibakar hidup-hidup. Menunjukkan kepada kita jemaah sekalian, berbuat dosa syirik itu adalah dosa yang sangat besar dan lebih berbahaya dari semua bentuk bahaya apapun. Karena kematian dengan cara yang sangat mengerikan seperti itu adalah bahaya terbesar yang menimpa fisik seseorang,
Tapi ternyata itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bahaya dosa syirik. Kehilangan nyawa itu masih lebih ringan bahayanya daripada perbuatan dosa syirik. Kenapa jemaah sekalian? Karena penderitaan di kehidupan dunia ini, penderitaan dalam bentuk sakitnya, kematian, itu tidaklah lama. Itu hanya sebentar saja. Ketika ruh seorang mukmin berpisah dari jasadnya, maka dia sudah merasakan kenikmatan. Meskipun kita melihat tubuhnya masih berdarah, atau api masih membakar tubuhnya, namun saat ruhnya berpisah dari jasad, dia tidak lagi merasakan apapun dari bentuk penderitaan di dunia ini. Dia sudah disambut dengan kenikmatan sebagai balasan atas amal-amal kebaikannya di muka bumi ini. Jadi penderitaan di dunia, sedahsyat apapun itu, tidaklah lama dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan di alam kubur. Dan penderitaan di alam kubur belum seberapa dibandingkan dengan azab di hari kebangkitan di padang mahsyar yang lamanya 1 hari, tetapi seperti 50.000 tahun di dunia. Dan itu belum seberapa dibandingkan azab neraka. Kepada siapa Allah akan timpakan azab itu? Kepada orang-orang yang berbuat dosa syirik, dan azab mereka kekal abadi. Sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Quran, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Inilah jemaah sekalian, sesungguhnya bahaya terbesar yang mengancam manusia, yaitu perbuatan dosa syirik. Lalu seperti apa dosa syirik itu jemaah sekalian? Secara garis besarnya, dosa syirik itu ada 3 bentuk. Yang pertama, mempersekutukan Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan semesta alam. Contoh, orang yang meyakini ada pencipta selain Allah, berarti dia telah menduakan Allah. Atau orang yang meyakini ada penguasa selain Allah, seperti mereka meyakini di gunung tertentu, atau di laut tertentu, atau di daerah tertentu, di situ ada penunggunya, dialah penguasa selain Allah di situ. Mereka juga yakin makhluk tersebut maha mampu menunaikan hajat-hajat mereka. Mereka juga yakin dia maha kuasa untuk menimpakan bahaya kepada mereka. Maka itu termasuk dosa syirik, menduakan Allah. Karena yang maha kuasa atas segala sesuatu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi mulkus samawati wal ard. Hanya milik Allah kekuasaan langit dan bumi. Tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang maha mampu menunaikan hajat-hajat kita, tidak ada yang maha mampu memberi manfaat kepada kita, tidak ada yang mampu menimpakan mudarat kepada kita. Dan apabila kita tertimpa mudarat, tidak ada yang maha mampu menghilangkannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma'allah. Siapakah yang maha mampu mengabulkan doa orang yang kesusahan tatkala dia berdoa kepadanya? Siapakah yang maha mampu menghilangkan keburukan? Siapakah yang menciptakan kalian bergenerasi, berketurunan? Semua yang maha mampu melakukan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah pantas kalian meyakini ada sesembahan yang lain bersama dengan Allah? Maka Allah dialah yang maha kuasa di atas segala sesuatu.
Termasuk jamaah sekalian, syirik di sini adalah orang yang meyakini adanya benda-benda keramat. Dia yakini benda itu bisa memberi manfaat kepadanya, yang mereka sebut jimat-jimat atau benda-benda bertuah, benda yang diyakini memiliki kesaktian. Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Begitu pula orang yang mempercayai ada hari-hari baik, hari-hari keberuntungan untuk melakukan hajat, untuk menikahkan anak misalkan, atau sebaliknya ada hari sial seperti tanggal 4 atau tanggal 13, ini semua syirik. Kenapa? Yang maha mampu memberikan manfaat, yang maha mampu menakdirkan keberuntungan, yang maha mampu menimpakan kesialan, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Demikian seterusnya jemaah sekalian, orang yang meyakini ada selain Allah yang maha kuasa, maha mampu, maka itu adalah syirik, menduakan Allah sebagai Rabb. Yang kedua, menduakan Allah sebagai Al-Ilah, sebagai sesembahan. Dan bentuknya ada dua. Yang pertama, orang yang membenarkan ada selain Allah yang boleh disembah, meskipun dia sendiri tidak pernah menyembah selain Allah, tapi dia tidak menyalahkan perbuatan menyembah kepada selain Allah, maka sesungguhnya dia telah menduakan Allah. Bentuk yang kedua, orang yang mempersembahkan salah satu ibadah kepada selain Allah, seperti solat. Ada orang yang solat untuk mengagungkan selain Allah, maka ini solat yang syirik, karena pada hakikatnya dia sedang menyembah kepada selain Allah. Ataupun haji, ataupun doa. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Kalau seandainya ada orang yang berdoa kepada selain Allah, maka dia telah menyembah kepada selain Allah. Contoh, orang-orang yang ketika punya hajat mencari kuburan-kuburan keramat, padahal itu bukan ajaran Islam. Tidak ada jemaah sekalian, dalam ajaran Islam kuburan keramat, tidak ada. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajari kita, kalau kalian punya hajat, butuh sesuatu, carilah kuburan keramat, yaitu kubur orang soleh. Kalau kamu berdoa kepada penghuni kubur itu, nanti dia bisa teruskan doa kamu kepada Allah. Itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak pula pernah dipraktekkan oleh para sahabat beliau atau istri dan anak beliau, baik ketika beliau masih hidup maupun beliau sudah mati. Tidak ada yang berdoa kepada beliau agar doanya diteruskan kepada Allah. Namun ketika beliau masih hidup, mereka berjumpa langsung dengan Nabi SAW dan minta didoakan. "Ya Rasulullah, tolong doakan saya." Seperti itu boleh. Tapi ketika orangnya tidak ada atau orangnya sudah wafat, Nabi SAW tidak mengajari kita untuk berdoa kepadanya agar dia meneruskan doa kita kepada Allah. Kenapa? Karena doa itu ibadah, hanya boleh dipersembahkan untuk Allah yang satu saja. Dan juga yang maha mendengar doa hanya Allah, yang maha mampu mengabulkannya juga hanya Allah. Begitu pula jemaah sekalian, termasuk ibadah adalah menyembelih hewan untuk pengagungan. Oleh karena itu, barang siapa menyembelih untuk sesajen, untuk persembahan, untuk pendekatan diri kepada selain Allah, maka hakikatnya dia telah menyembah makhluk tersebut, berarti dia telah berbuat dosa syirik. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk ibadah. Tidak boleh satupun kita persembahkan kepada selain Allah. Mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Kenapa? Karena hanya Allah Al-Ilahul Haq, sesembahan yang benar. Dan inilah makna La ilaha illallah, yang artinya La ma'budah haqqun illallah,
tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jemaah sekalian, mempersekutukan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Contoh, menamakan Allah bukan dengan namanya yang sebenarnya, atau dengan nama yang hanya pantas diberikan kepada makhluk, seperti yang dilakukan oleh umat Nasrani. Mereka namakan Allah dengan Bapa. Ini perbuatan syirik dalam nama Allah. Oleh karena itu, cukup bagi kita al-asmaul husna. Jangan kita namakan untuk Allah yang bukan namanya yang sebenarnya, yang dia jelaskan di dalam Al-Quran atau dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadis beliau. Begitu pula mereka mensifatkan Allah dengan sifat makhluk, yaitu punya anak. Ini adalah mempersekutukan Allah dalam sifat Allah, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Atau sebaliknya, makhluk disifatkan dengan sifat Allah, seperti Allah yang maha tahu perkara gaib. Kalau kita meyakini ada manusia yang tahu perkara gaib, berarti kita telah menyamakannya dengan Allah, menduakannya dengan Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib, satupun makhluk di langit maupun di bumi, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mempercayai para dukun, mempercayai orang pintar, meskipun orang pintar itu disebut kiai, disebut ustadz, dianggap ulama, tapi dia sok tahu perkara gaib, maka dia adalah seorang dukun. Maka Nabi SAW mengingatkan kita, man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga beliau bersabda, man ata'arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbalahu salatun arba'ina yauman. Siapa yang mendatangi orang pintar atau tukang ramal lalu bertanya tentang sesuatu, meskipun dia belum sampai percaya, tidak diterima salatnya 40 hari. Menunjukkan bahwa itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Inilah jemaah sekalian beberapa contoh perbuatan dosa syirik, perbuatan dosa menduakan Allah yang harus kita jauhi. Meskipun kita diancam dibunuh dengan cara yang paling kejam, jangan sekali-kali kita berbuat dosa syirik. Meskipun kita sakit, menderita, mati sekalipun, itu lebih baik daripada kita sembuh tapi kita datang ke dukun, minta pengobatan dukun. Mati lebih baik, sakit menderita, daripada harus datang ke dukun. Mempercayai para dukun adalah kesyirikan dan kekufuran. Walhamdulillah, Allah pasti berikan solusi kalau kita tetap bertakwa kepadanya. Ada banyak solusi untuk sembuh, di antaranya dengan diruqyah ataupun datang kepada dokter. Karena pengobatan dokter itu tidak bertentangan dengan syariat, selama kita meyakini dokter itu hanya sebab dan Allah yang menyembuhkan. Maka kalau kita sakit, carilah pengobatan yang mubah ataupun pengobatan yang disyariatkan, dan jauhi pengobatan yang haram. Nabi SAW bersabda, wala tadawu biharamin, jangan kamu berobat dengan cara yang haram. Berobatlah dengan cara yang mubah, berobatlah dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat. Wasiat Nabi SAW yang kedua, la tatruk salatan maktubatan muta'ammidan, jangan sekali-kali kamu meninggalkan solat wajib dengan sengaja. Faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmah, karena barang siapa yang meninggalkan solat wajib dengan sengaja, maka terlepas darinya jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya jemaah sekalian, jaminan Allah terlepas darinya? Maksudnya kata para ulama, pemerintah wajib memberikan hukum kepadanya. Dia sudah terlepas dari jaminan keamanan yang Allah berikan. Sampai ulama 4 madhab itu sepakat, tidak ada perbedaan pendapat terkait orang yang meninggalkan sholat
pemerintah harus turun tangan. Jadi kalau kita baca di buku-buku fikih, ulama 4 mazhab itu sepakat. Di antara yang harus dihukum oleh pemerintah adalah orang yang meninggalkan sholat. Dan menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, hukumannya adalah hukuman mati. Karena itu yang dimaksud dalam hadis. Jaminan Allah terlepas darinya. Artinya dia pantas dihukum mati. Meskipun Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan dia masih muslim. Oleh karena itu setelah dihukum, dia tetap disolatkan. Sedangkan menurut mazhab Imam Ahmad, dia dihukum mati dan dia sudah murtad, keluar dari Islam. Oleh karena itu setelah dihukum, dia nggak boleh disolatkan dan tidak boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin. Mazhab Hanafi itu yang paling mending. Kata mereka tidak sampai dihukum mati, tapi dia harus dipenjara seumur hidup sampai dia mau sholat baru dibebaskan. Ini jemaah sekalian, hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat menurut 4 mazhab. Karena ini perbuatan yang sangat besar dosanya. Bahkan ulama 4 mazhab sepakat, meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya dari semua dosa-dosa besar selain kesyirikan dan kekufuran. Contoh, membunuh. Membunuh itu dosa yang sangat besar. Tapi ulama Islam sepakat, meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada membunuh. Makan riba, minum khamar, berjudi, dan lain-lain. Itu semuanya dosa besar. Tapi ulama Islam sepakat, meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada semua dosa-dosa itu. Dan ketahuilah jemaah sekalian, sholat adalah penentu baik dan buruknya amalan kita di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu, idza sholahat sholaha sairu amalihi, wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Amalan seorang hamba yang pertama akan dihisab, akan diadili kelak di hari kiamat adalah sholatnya. Kalau baik sholatnya, semua amalannya akan ikut menjadi baik. Tapi kalau rusak sholatnya, semua amalannya akan ikut menjadi rusak. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu menjaga sholat 5 waktu. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Wasiat Nabi SAW yang ketiga dalam hadis ini adalah wala tashrabil khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Jangan sekali-kali kamu minum khamar, karena khamar itu adalah kunci segala keburukan atau pangkal semua perbuatan dosa. Maksudnya jemaah sekalian, ketika seseorang itu minum khamar, sangat memungkinkan baginya untuk melakukan semua dosa yang lain. Kenapa? Karena akalnya hilang dan rasa malunya pun hilang. Orang yang minum khamar menjadi orang yang tidak tahu malu, sehingga disebut khamar. Khamar itu artinya tertutup. Apanya yang tertutup? Akalnya. Oleh karena itu, khamar dilarang keras di dalam syariat. Bahkan khamar dan judi disebutkan bersamaan dengan dosa syirik, dosa menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memanggil kita dengan panggilan keimanan untuk mengingatkan bahaya khamar dan judi. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, menyembelih untuk berhala, menyembelih untuk selain Allah, dan mengundi nasib, meramal-ramal nasib, melakukan praktek ramalan seperti para dukun, itu adalah rijis, sesuatu yang najis, min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung.
Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan ingin menjadikan kalian saling memusuhi dan saling membenci pada khamar dan judi tersebut, dan menghalangi kalian berzikir kepada Allah dan menghalangi kalian melakukan sholat. Tidakkah kalian berhenti? Jadi Allah ingatkan kepada kita dalam ayat ini 3 bahaya khamar dan judi. Yang pertama, dengan itu setan membuat kita saling memusuhi dan saling membenci. Yang kedua, dia ingin menghalangi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lalai, sehingga kita terjerumus dalam berbagai macam perbuatan dosa karena kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memalingkan kita dari sholat, karena orang yang sedang mabuk tidak boleh melakukan sholat, sebab dia tidak tahu, dia tidak akan sadar apa yang dia baca di dalam sholatnya apabila dia dalam keadaan mabuk. Itu yang diinginkan setan, agar kita berpaling dari jalan yang lurus dan kita terjerumus ke dalam neraka. Oleh karena itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang sangat menyayangi kita mengingatkan kita untuk menjauhi khamar. Dan ketahuilah jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita, ma askar kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya juga haram. Meskipun belum sampai memabukkan, tapi jika diminum banyak memabukkan, maka sedikitnya juga haram. Dan kalau itu kemudian berubah menjadi darah dan daging kita, maka Nabi SAW mengingatkan kita, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging, setiap anggota tubuh kita yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari semua bentuk perbuatan dosa dan kesesatan di kehidupan dunia ini, dan Allah anugerahkan kepada kita husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La iqraha fid din. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un 'alim. Allahu akbar.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار. أولئك أصحاب النار. أولئك أصحاب النار. هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة